because they also need your attention. Hi guys, welcome to my channel. My name's Nanda and this little girl is Cece. In my first video, I would like to sharing aja sih sebenarnya. Mau sharing aja tentang how I choose Che as my dog or how to choose the right dog for you. Oh ya, for your information, Che ini adalah anjing dengan jenis breed Pom atau Pomeranian dengan umur setahun. Nah, Che ini itu adalah jenis anjing toy atau anjing kecil. Ya udah emang karena sekecil ini dia nggak bisa gede nih. Before we jump to the video, aku cuma mau ngasih tahu aja, aku tuh bukan expert soal anjing atau apapun itu. Tapi ini emang video ini based on my experience aja ngerawat Che kira-kira lebih dari setahun. So, without any further ado, this is how I choose my dog. Yang pertama, tentunya kamu harus memperhatikan environment kamu atau lingkungan kamu. For example, kamu harus lihat seberapa luas rumah kamu, apakah rumah kamu punya taman atau balkoni atau enggak, apakah lingkungan tetangga juga mendukung, lingkungan sekitar kamu mendukung dengan kamu memelihara seekor anjing. Sebenarnya untuk apa sih itu semua? Ya tentu aja itu untuk mengukur ukuran dari anjing yang akan kamu pelihara. Kalau kamu punya rumah besar dengan taman yang luas juga, maka kamu bisa memelihara anjing dengan ukuran besar. Nah, untuk aku sendiri, rumah aku tuh nggak terlalu luas, maka aku memutuskan untuk memelihara anjing dengan ras yang kecil. Seperti ini. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa anjing Pom? Tentunya yang pertama, kalian harus lihat sendiri. No. Dia imut banget. Imut banget sayang. Dia imut banget, bulunya lebat, enak banget kalau lagi dielus-elus. Aduh. Selain gemesin, dia tuh juga anjing yang emang aktif banget, manjanya luar biasa, suka ngajak main, jadi mood kita tuh waktu ngeliat dia tuh enak banget gitu loh. Kalau aku sih kayak gitu ya. That's why I choose Pom as my dog. Tips kedua, kalian harus cari tahu personality atau sifat dari setiap breed anjing atau doggy yang kalian mau pelihara. Dogs have different personalities based on their breed. So you must find the one who's similar to you or more convenient to you. Atau bisa cari yang sesuai dengan kebutuhan kalian. For example, kalian butuh anjing untuk ngejaga rumah. Of course, kalian nggak mungkin melihara anjing toy, yaitu seperti anjing Pom, anjing si Che ini. Kan kalian nggak mungkin, yang ada nanti kalau ada maling ngajakin main guys. Makanya tentunya kalian harus cari anjing dengan ukuran yang sedang atau anjing yang berukuran besar. Contohnya seperti German Shepherd atau at least Golden sih ya. Sifat anjing itu juga harus dipertimbangkan dan disesuaikan dengan lingkungan atau rumah kalian. Kalau anjing Pom sendiri, walau dia kecil, tapi dia itu aktif dan dia gampang bersahabat dengan orang-orang baru. Kalau kalian suka barbar juga sih ya. Sifatnya itu cocok dengan keluarga aku, dimana dia itu suka banget manja atau ngajak main papa sama mama aku, sama adik aku juga. Ketika kita ngeliat dia, kita merasa kayak oh, gemes banget. Dia bisa jadi teman dan penghibur kita di kala kita penat dalam pekerjaan kita, atau bahkan di masa-masa pandemi ini dia bisa menjadi teman main kita. Dan juga salah satu alasan aku kenapa memilih jenis Pom, karena sebenarnya jenis Pom itu gak harus kamu setiap hari bawa dia keluar. Kamu bisa ajak main dia sesederhana kamu ngelempar bola atau mainan dia seperti boneka atau bola, atau enggak ya kalian bisa main treasure hunt, kamu sembunyiin mainan dia di mana terus dia harus cari, atau kalian bisa main kejar-kejaran di rumah. Udah sederhana itu aja dan sesimpel itu, karena energi yang mereka keluarkan itu sebenarnya gak begitu banyak dan cukup dengan kalian bermain di rumah aja. Tips ketiga, ketika kalian ingin memelihara
atau mengadopsi doggy, kalian harus memperhatikan umur dari anjing tersebut. Saran dari aku, kalau kalian newbie atau belum pernah memelihara anjing sama sekali, lebih baik kalian memelihara anjing dengan umur 1 tahun ke atas. Why? Karena menurut pengalaman aku yang mengadopsi Che, saat itu dia berumur 3 bulan, which is masih sangat kecil dan dia tuh masih ringkih and fragile banget. Kalau kamu decided untuk memelihara puppy, kamu butuh yang namanya kesabaran, terutama untuk puppy, karena puppy itu bakalan sering banget nangis, apalagi kalau mereka ke tempat baru gitu ya, kan bahwa dia belum nyaman di tempat baru dan kamu harus benar-benar sabar untuk menanganinya. Pertama Che datang, dia nggak bisa tidur sampai tengah malam, aku sampai kecapean, aku sampai akhirnya muter otak, ini gimana nih cara bikin dia tidur. Akhirnya aku cari dong di YouTube lagu untuk anjing tidur. Alhasil ajaibnya bener, itu bisa tidur gitu. Serepot itu guys. Dan satu lagi, ini yang penting menurut aku, pertimbangan ketika kalian ingin memelihara puppy, emang gak bisa dibohongin ya, masih imut banget, masih kecil, imut. Terus kalian bisa rasain lebih lama bondingnya, terus kalian bisa ngajarin banyak hal dari awal, dari tahap awal ke mereka. Namun kalian harus tahu bahwa anak anjing itu sangat rawan terkena virus atau penyakit. Banyak anak anjing yang mati karena penyakit-penyakit berbahaya seperti kalau kalian pernah dengar parvo, distemper, batuk kennel, dan lain sebagainya. Alasan aku ngomong kayak gini tuh karena aku udah pernah ngalamin itu gitu loh. Pas umur Che 4 atau 5 bulan, dia itu pernah sakit parah banget. Saat itu terkena penyakit yang namanya distemper. Kalau kalian tahu, distemper itu adalah penyakit yang menyerang pernafasan dan menyebabkan kelumpuhan sampai kematian. And it really broke my heart to see Che sakit kayak gitu. Mungkin in the next video aku bisa sharing atau aku bisa cerita tentang distemper dan gimana Che bisa survive. Yang terakhir adalah perhatikan budget dan juga waktu kamu. Kalian harus ingat bahwa anjing itu adalah makhluk hidup, dimana ketika kamu memutuskan untuk mengadopsi dia, maka kamu juga bertanggung jawab akan kehidupannya sepenuhnya. Percayalah, udah kayak anak. Emang kamu ngadopsi anjing atau kucing atau hewan apapun, kalian bertanggung jawab karena mereka juga makhluk hidup. Seperti kamu memperhatikan kebutuhan hidup dia, kayak makanan, tempat tinggal dia, tempat tidur dia. Dan penting banget kamu meluangkan waktu kamu untuk hewan peliharaan kamu. Ibarat pacar, pasti ngambek lah kalau kamu nggak perhatiin. Contohnya kayak cewek kamu ngambek gitu, pas ditanya, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gitu kan, kalian juga tahu itu ngambek kan. Begitu juga dengan doggy kamu, dia perlu rasa sayang kamu, dia perlu perhatian kamu, because they also need your attention. Kamu perhatiin, biasanya mereka akan lebih agresif dan jatuhnya mereka akan melampiaskan itu semua untuk merusak hal-hal. Belum mereka merusak sesuatu, jadi tuh kalian harus memberikan mereka perhatian. Seperti ngajak mereka jalan lah, ngajak mereka main, elus-elus mereka, sayangin mereka. Mereka itu juga makhluk hidup yang butuh kasih sayang. Aku juga. So, kalian wajib banget untuk meluangkan waktu kalian dan mempertimbangkan budget yang kalian punya. Jadi itu dia tips dari aku untuk kalian yang ingin mempertimbangkan memelihara anjing. Udah ngantuk deh guys. Yang kalian harus ingat dan tekankan adalah bahwa anjing itu adalah makhluk hidup. So, kalian harus pay attention to their needs. Dan juga kalian harus memberikan waktu tentunya untuk mereka. Karena mereka bukan hanya peliharaan kita, tapi mereka juga teman hidup kita yang benar-benar harus kita rawat, harus kita pelihara, dan harus kita sayangi. So, this is the end of my first video. I hope it can help you guys, and please subscribe and like my video. Or if you want to ask me anything about POM or about dogs, just write it down on the comment section below. And see you in
in the next video. Bye bye. See you. See you. See you.